Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa dalam kerajaan surga. Kami ucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sedikit dari kebenaran firman-Mu yang terambil dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10, Tuhan. Kiranya firman ini boleh tertanam tertabur dalam hati pikiran kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, ya Bapa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dari bacaan kita ini, tema yang saya ambil di sini adalah mengakulah kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita yang terambil dalam surat Yohanes ini, surat pertama Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes pada saat berada di Efesus. Ditulis sekitar tahun 90 Masehi. Dan surat ini ditulis untuk melawan ajaran sesat, yaitu ajaran gnostik yang mulai masuk ke gereja-gereja pada saat itu. Oleh karena itu Yohanes menulis surat ini agar menasihati semua anak-anak Tuhan agar tetap berada dalam ajaran yang benar. Ajaran yang sesat ini disebut dengan ajaran gnostik. Apa itu ajaran gnostik? Ajaran gnostik adalah suatu ajaran yang menyangkal kebenaran Allah dan keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Inilah ajaran sesat yang terdapat atau muncul waktu di Efesus. Sehingga tujuan tertulisnya Alkitab ini, tujuan Yohanes menulis Alkitab ini adalah untuk melawan ajaran sesat yang disebut gnostik ini. Jadi di sini juga kita melihat tema atau perikopnya di sini adalah Allah adalah terang, di mana tidak ada kegelapan sedikit pun tidak ada di dalam dirinya. Allah yang padanya ada pengampunan apabila kita mengaku dosa kita, dan jikalau kita tidak mengaku dosa kita, maka kita menipu diri kita sendiri, kita menanggung hasilnya, di mana firman Tuhan tidak ada di dalam diri kita. Kebenaran firman Tuhan, kebenaran tidak ada di dalam diri kita, melainkan kita menipu diri kita sendiri. Dan paling jahatnya adalah membuat Allah menjadi pendusta. Jadi sedikit review saudara-saudara bahwa kata mengaku itu adalah kata kerja yang artinya menyatakan, membenarkan, menganggap, menceritakan tentang diri sendiri. Jadi sesuai dengan tema bahwa kita harus mengaku, menyatakan, membenarkan, menganggap, dan menceritakan segala perbuatan dosa kita dan segala kejahatan kita kepada Tuhan, sesuai dengan artinya bahwa kita harus menceritakan semuanya tentang diri kita, bukan tentang orang lain. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita akan mengetahui bahwa kalau kita tidak mengaku dosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Kebenaran firman Tuhan tidak ada di dalam diri kita sesuai dengan bacaan kita pada malam hari ini. Dan firman Tuhan tidak ada di dalam diri kita, kita menipu diri kita sendiri, kita membuat Allah menjadi pendusta. Tetapi kalau kita jujur mengaku dosa, maka Allah akan mengampuni dan menyucikan kita dari dosa. Oleh karena itu,
mengapa orang yang mengaku dosa diampuni dan disucikan, tetapi orang yang tidak mengaku dosanya itu menipu dirinya sendiri dan firman Tuhan tidak ada di dalam dirinya. Sesuai dengan bacaan kita yang terdapat dalam ayat 8 hingga ayat yang ke-10 ini, saudara-saudara. Jadi di sini saya melihat bahwa ada dua poin yang menjawab pertanyaan ini. Mengapa orang yang mengaku dosa diampuni dan disucikan, dan orang yang tidak mengaku dosa menipu dirinya? Seperti bacaan ini. Jawaban yang pertama adalah karena Allah adalah setia. Seperti tertulis dalam ayat 9 bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia. Jadi poin pertama adalah Allah adalah setia. Allah adalah setia. Kata setia yang digunakan di sini jika dilihat menurut terjemahan NEB atau Nia Ellenica Biblia atau buku-buku Yunani baru menggunakan kata pistos yang artinya dia setia, artinya setia. Di situ tertulis enai pistos yang artinya dia setia atau Allah itu setia. Kata setia dalam pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berpegang teguh, tetap dan teguh hati pada sesuatu tertentu seperti janji, pendirian, tanggung jawab. Jadi kalau kita melihat dalam bacaan kita bahwa Allah adalah setia, artinya bahwa Allah berpegang teguh, Allah teguh hatinya pada janjinya, pada pendiriannya, dan pada pertanggungjawabannya. Allah setia, tidak berbelok-belok, tidak memihak. Dari mana kita bisa melihat kesetiaan Allah? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat kesetiaan Allah kepada bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Di dalam perjalanan itu banyak sekali godaan dan cobaan, dan kita melihat bahwa ketaatan orang-orang Israel dalam perjalanan itu, mereka tidak taat, mereka berontak kepada Allah, padahal sudah banyak mujizat yang Tuhan buat, dan Tuhan mereka lihat dengan mata kepala bahwa Tuhan itu memiliki mujizat, Tuhan itu hidup, Allah yang hidup. Dan tetapi apa saudara-saudara? Tetapi mereka masih berontak, mereka masih bangun tidur dengan menyembah berhala dan lain-lain, menyakiti hati Tuhan. Tetapi apa? Kita melihat bahwa Allah tetap setia, Allah tetap setia menuntun mereka mulai dari tanah Mesir hingga mereka masuk ke tanah Kanaan. Ya, saudara-saudara, kesetiaan Allah itu bukan hanya setia menuntun kita manusia, tetapi namun Allah juga memiliki kesetiaan yang sangat besar sehingga Ia mengampuni dan menyucikan setiap orang yang mengaku bahwa aku berdosa. Aku sungguh berdosa Tuhan, dan aku sangat berdosa. Orang-orang yang seperti inilah yang akan didengarkan Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni segala dosanya. Dan pertobatan yang dibutuhkan Allah, pertobatan yang sungguh-sungguh kepadanya dan pengakuan yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu dibutuhkan pengakuan dosa yang sungguh-sungguh. Maka Tuhan yang adalah setia, Tuhan yang setia, Tuhan Allah Israel yang setia menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, begitupun Dia juga yang akan setia mengampuni kita dari segala kejahatan dan segala dosa kita. Ya saudara-saudara, mungkin untuk mengiring kita untuk lebih memahami, lebih mengerti tentang kesetiaan Allah, kita akan melihat sebuah cerita yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 hingga ayat 32 tentang perumpamaan anak yang hilang. Di situ saudara-saudara tertulis, di situ menceritakan bahwa ada seorang bapak memiliki 2 orang anak, sulung dan bungsu, yang mereka berdua hidup bersama-sama, dan kita melihat di situ bahwa si bungsu ini pada suatu hari dia meminta semua harta warisan. Sebenarnya yang sepingat Tuhan kita bahwa dibagikannya harta warisan itu harusnya orang tua udah mulai tua dan tidak bisa, udah mau meninggal baru dibagikannya harta warisan itu. Tapi apa? Dia memintanya dan orang tuanya mengabulkannya. Si bapak ini mengabulkan permintaannya, dan
ketika dia sudah mendapatkan hartanya, dia pergi ke kota berfoya-foya di sana sampai semua uang yang dia miliki habis. Sehingga dia mengalami kelaparan, lalu dia memutuskan untuk bekerja menjaga ternak babi. Pada saat sedang bekerja, saudara-saudara, dia kelaparan. Dan dia melihat di situ ada ampas makanan untuk babi, tetapi dia memintanya kepada sang pemilik pekerjaan itu, sehingga ketika dia meminta, saudara-saudara, tidak dikasih. Maka disitulah timbul penyesalan dan tindakan yang ia lakukan, minta harta orisinal pergi dari rumah ayahnya, karena ketika ia berada di negeri tersebut, ia hanya bisa menikmati kebahagiaan sesaat atau kebahagiaan sebentar. Dan setelah itu habis ludas, ternyata ia melarat. Padahal jika seandainya dia tidak melakukannya, ia tidak perlu menderita seperti itu. Lalu apa keputusan saudara-saudara? Keputusan adalah dia mau kembali kepada ayahnya dan dia berniat untuk menjadi seorang hamba, bukan sebagai seorang anak kandung. Oleh karena itu dia pulang ke rumahnya dengan keputusannya itu. Tetapi kita melihat luar biasanya adalah ayahnya menyambutnya dengan sangat luar biasa. Ayahnya menyambutnya dengan membunuh keledai, lembu jantan yang gemuk, dan memberikan sepatu yang bagus, pakaian yang baik untuk dia. Di sini kita melihat bahwa kesetiaan seorang ayah sangatlah besar. Setia menunggu anaknya, dan ketika dia pulang, ayahnya mengatakan bahwa syukurlah anakku yang mati telah kembali. Kesetiaan seorang ayah dalam menantikan anaknya adalah kesetiaan yang sangat besar. Dan di sini bisa kita petik bahwa begitupun dengan kesetiaan Allah. Allah adalah setia, itu menantikan kita. Sejauh mana kita pergi, kita berdosa dan kita malu dengan dosa kita jauh dari Dia. Dan tetapi dari cerita ini kita melihat bahwa Allah yang setia itu rindu kepada kita dan menanti kita. Kapanpun kita mau datang kepada Dia, Dia tetap menerima kita dengan sukacita, dengan gembira. Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan kita mau datang kepadanya? Maka apa yang membuat kita sulit untuk datang kepadanya dan mengaku kesalahan kita? Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sediakanlah waktu yang tepat untuk datang kepadanya dan akuilah segala perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan kita, bahwa orang yang mengaku dosanya akan diampuni dan disucikan dari segala kejahatan. Meskipun kita menyakiti hati Tuhan, tetapi ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, maka sudah pasti Ia yang adalah setia dan setia dari segala kesetiaan, mengampuni dan akan menyucikan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu poin yang pertama saudara-saudara. Poin yang kedua adalah, jawaban kedua adalah mengapa Allah mengampuni orang yang mengaku dosa dan orang yang tidak mengaku dosanya menipu dirinya sendiri, dan firman Allah tidak ada di dalam dia, dan ia berdusta kepada Allah atau membuat Allah menjadi pendusta. Jawabannya kedua adalah karena Allah adalah adil. Karena Allah adalah adil. Kata adil ini kita akan telusuri. Kata adil ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni adalah seimbang, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, dan tidak sesuka hati atau sewenang-wenangnya. Di sini kita lihat saudara-saudara, berarti dari arti kata ini, berarti Allah dalam memberi pengampunan itu seimbang, tidak berat sebelah, berpihak pada yang benar, tidak memihak dan tidak sesuka hati dalam memberi pengampunan kepada
siapapun, kepada kita manusia. Ia seimbang untuk dirinya sendiri dan untuk kemuliaannya, seperti yang tertulis dalam Roma pasal 11 ayat 36. Kita lihat bersama-sama saudara-saudara. Roma pasal 11 ayat 36 di sini mengatakan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Begitupun dengan keadilan Allah, Dia yang membuat sebuah peraturan, Dia yang mentaatinya, dan itu juga untuk kemuliaannya sesuai dengan seperti tertulis dalam Roma 11 ayat 36 ini. Segala sesuatu dari Allah dan untuk Allah dan oleh Allah dan kepada Dia segala sesuatu yang diperbuat. Dan kita juga melihat bahwa keadilan Allah bukan semata-mata untuk bukan semata-mata untuk kita manusia sendiri, tetapi untuk kemuliaannya juga. Jadi Allah adalah sumber keadilan, tidak ada hakim yang seadil Allah. Oleh karena itu kita bisa melihat dalam Yeremia pasal 11 ayat yang ke-20a, di situ saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan terambil dalam Yeremia. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Di sini saudara-saudara kita melihat bahwa di ayat ke-20 ini kata Tuhan ditulis dengan huruf besar, berarti itu adalah Yahweh, menuju kepada Tuhan Yahweh. Tetapi Yahweh semesta alam yang menghakimi dengan adil. Artinya apa? Cuman Allah Yahweh yang penguasa semesta alam yang menghakimi dengan adil, dan Dia menguji batin dan hati kita. Jadi bagaimana? Jadi bagi orang yang membuka mulutnya dan mengaku dosa kepadanya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, maka Allah yang adil yang melihat hati dan batin kita akan memberi pengampunan dan menyucikan kita dari dosa dan segala kejahatan kita. Dan oleh keadilan Allah, maka orang yang tidak mengaku dosanya pasti tidak diampuni. Justru ia menipu dirinya sendiri, dan kebenaran firman Tuhan tidak dalam dirinya, dan artinya hanya roh-roh jahat yang ada di dalam dirinya. Roh menipu, roh berbohong, dan roh jahat lainnya. Ya, dari sini saudara-saudara, ada sebuah cerita yang mungkin menggiring kita untuk mengerti bagaimana keadilan Tuhan itu. Ada sebuah cerita ini namanya cerita Jenderal Samila, di mana pada zaman dulu di Rusia terdapat seorang kaisar yang sangat kejam dan jahat. Dia menindas rakyat-rakyatnya. Dan di situ ada seorang jenderal yang baik, dan dia ingin melawan kekejaman itu. Di situ dia juga bersama beberapa prajurit dan beberapa rakyat yang mengikuti dia. Si jenderal ini melakukan perlawanan dengan perang gerilya atau berpindah-pindah tempat. Dan saudara-saudara harus tahu bahwa ketika mereka berpindah-pindah tempat, persediaan makanan mereka itu stoknya pas dan terbatas. Tapi ketika mereka dalam peperangan itu, saudara-saudara, mereka ada kedapatan orang mencuri makanan mereka, sehingga prajurit-prajuritnya melapor kepada dia bahwa ada kehilangan makanan. Di situ, saudara-saudara, sang jenderal marah, dan sang jenderal membuat peraturan bahwa siapapun yang akan kedapatan mencuri makanan, maka ia akan dicambuk 50 kali. Maka 2-3 hari ke depan itu aman-aman, dan tidak ada berita-berita kehilangan dan lain-lain sebagainya. Tetapi di beberapa hari kemudian terdapatlah pencurian lagi, dan di situ sang jenderal sangat marah, dan dia menyuruh prajurit-prajuritnya untuk mencari sampai menemukan. Dan ketika prajurit menemukan, mereka kembali melaporkan kepada sang jenderal, dan sang jenderal ini kaget
Karena apa saudara-saudara? Karena sang jenderal ini yang mencuri makanan mereka adalah ibunya sendiri. Dia shock dan bingung keputusan apa yang akan dia lakukan. Karena dia sudah membuat peraturan bahwa orang yang kedapatan mencuri, ia harus dihukum, dicambuk 50 kali. Dan dia bingung saudara-saudara, tetapi dia dengan bijaknya dia membuat sebuah keputusan. Dan keesokan harinya pas mulai hari penghukuman, di situ saudara-saudara, dia membuat keputusan yang sangat luar biasa dan bijak. Di situ dia turun dari tahtanya dan memberikan jubahnya kepada ibunya, dan dia berkata kepada ibunya, "Aku mengasihimu." Dan dia memerintahkan kepada algojo-algojonya untuk memukul dia dengan hukuman yang ia tetapkan, yaitu 50 kali cambukan. Dan sang jenderal ini, rakyatnya terkagum-kagum karena dia tetap adil dalam keadaan yang terdesak, keadaan yang sangat bingung. Sebagai orang biasa, pastinya sangat bingung. Oleh karena itu, apa yang kita petik dari cerita ini? Bahwa keadilan sang jenderal di keadaan-keadaan yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dia adil terhadap masyarakat-masyarakatnya, dia adil terhadap dirinya yang telah membuat peraturan. Oleh karena itu, saudara-saudara, di situ pun keadilan membuat keputusannya ini melihat bahwa dia layak dikatakan seorang pemimpin karena keputusan bijak yang ia buat. Begitupun dengan Allah kita. Dalam keadaan apapun, ia tetap adil untuk kita dan untuk kemuliaannya. Dia yang membuat peraturan, dia pun yang akan menghakimi dengan seadil-adilnya untuk kemuliaannya, seperti yang tertulis dalam Roma pasal 11 ayat 36, segala sesuatu berasal dari dia, oleh dia, dan hanya untuk dia kemuliaan itu terjadi. Oleh karena itu saudara-saudara, dengan keadilan Allah, meskipun saya dan saudara-saudara belum mendapatkan keadilan saat ini, percayalah ada hakim yang adil, yaitu Allah kita. So, apa yang perlu kita takutkan? Mari mengakulah segala perbuatan dosa kepadanya dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena ia adalah Allah yang adil, akan mengampuni segala dosa dan kejahatan kita. Dan bertobatlah dan jangan mengulanginya. Saudara-saudara, mengapa orang yang mengaku dosa diampuni dan disucikan, dan orang yang tidak mengaku dosanya menipu dirinya sendiri dan firman Tuhan tidak ada di dalam dirinya, dan ia membuat Allah menjadi dusta? Jawabannya adalah yang pertama tadi, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Setia menanti kita kembali, setia menanti kita ketika kita jauh, dan akan menanti kita kembali. Dan setia menerima kita. Oleh karena itu, menerima kita lewat apa? Lewat pengakuan, dan pengakuan yang sungguh-sungguh dengan segala dosa kita, karena ia pasti segala dosa kita kepadanya, dan ia juga Allah yang adil. Jawaban kedua adalah ia adalah Allah yang adil, dan dia juga adil, yang akan memberikan pengampunan dan mencian kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Dan oleh kesetiaan dan keadilan Allah itu, maka orang-orang yang tidak mengaku dosanya pasti tidak menerima pengampunan, justru ia menipu dirinya sendiri, dan kebenaran firman Tuhan tidak ada di dalam dirinya, justru roh-roh jahat yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan saat ini? Mungkin saudara-saudara bisa menjawabnya secara pribadi. Dan oleh karena itu saudara-saudara, apa yang perlu kita takutkan, apa yang perlu kita ragukan, apa yang perlu kita pertanyakan di dalam diri kita? Datanglah dan akuilah dosamu kepadanya, maka ia yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita. So, saudara-saudara, oleh karena itu, dengan tema kita, datanglah kepada Tuhan dan akuilah segala dosa kita, maka ia akan mengampuni
dosa kita. Demikian jauh renungan firman Tuhan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan untuk firman pada saat ini Tuhan. Kiranya bacaan dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10 boleh menuntun kami, boleh membawa kami untuk mengaku segala dosa kami kepada Tuhan, untuk mengaku dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi segala perbuatan dosa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tuntun sertai kami, berikan hikmat, berikan kekuatan kepada kami agar kami mengaku dengan sungguh-sungguh kepada-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala pencobaan Tuhan, agar kami mampu menjalani segala proses ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu dalam hari ini. Kiranya segala kegiatan kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.